Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nusfi Kamrila. Saya dari kelas SI 23E dengan NIM 202300501113. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait tugas sistem operasi 16, yaitu terkait tugas proyek. Nah, untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke penjelasan dan pembahasannya saja ya. Oke, soal yang pertama, terkait soal pertama yaitu kita akan menjelaskan terkait proses bootable itu apa, BIOS itu apa, dan proses instalasi sistem operasi itu apa. Nah, ini soalnya. Oke, di sini bootable itu adalah media seperti flash drive, CD atau DVD atau hard drive yang dapat digunakan untuk memulai boot komputer. Nah, media ini itu berisikan file sistem operasi yang diperlukan untuk instalasi atau perbaikan. Contohnya seperti flash drive yang dibuat bootable dengan Windows atau Linux untuk instalasi sistem operasi gitu. Yang kedua, BIOS atau Basic Input Output System. Nah, BIOS ini tuh adalah firmware pada motherboard yang mengatur fungsi dasar perangkat keras sebelum sistem operasi dimuat. Nah, BIOS ini tuh bertanggung jawab untuk melakukan POS, yaitu Power on Self Test, dan menentukan perangkat mana yang akan digunakan untuk booting. Nah, biasanya BIOS ini dapat diakses dengan menekan tombol seperti Del, F2 atau F12 saat komputer atau laptop dinyalakan. Lalu yang ketiga terkait proses instalasi sistem operasi itu apa? Nah, proses instalasi sistem operasi itu adalah tahapan pemasangan sistem operasi pada komputer atau laptop agar dapat berfungsi dengan baik. Nah, proses ini itu melibatkan penyalinan file sistem, konfigurasi perangkat keras, serta pengaturan awal untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan optimal. Instalasi dapat dilakukan menggunakan media bootable seperti flash drive atau CD atau DVD. Nah, diikuti dengan pemilihan partisi, penyalinan file, dan konfigurasi awal sebelum sistem siap digunakan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tahapan proses bootable dan proses masuk ke dalam BIOS dan proses install OS. Untuk itu kita langsung saja ke prakteknya. Selanjutnya di sini kita akan melanjutkan pembahasan terkait tugas proyek barusan sudah saya bahas terkait apa itu proses bootable, BIOS, dan apa itu proses instalasi sistem operasi. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai tahapan proses bootable. Oke, yang pertama sebelum itu kalian harus siapkan yang namanya rupus, ISO-nya atau Windows-nya, entah itu Windows 7, Windows berapa gitu, dan jangan lupa VirtualBox dan virtual mesinnya. Virtual mesin ini sebagai opsional atau tambahan aja gitu. Nah, pertama-tama kalian buka rupus dulu. Oke, sebentar. Loading. Nah, klik ya. Nah, setelah rupus dibuka, otomatis bakal akan muncul seperti ini. Dikarenakan saya tidak ada flashdisk sama sekali dan saya sudah cari kemanapun dan tidak ada. Maka dari itu saya akan menjelaskan terkait proses tahapannya saja. Jadi saya tidak melakukan ininya secara langsung, tapi saya hanya menjelaskan prosesnya saja karena terkendala dengan flashdisk yang tidak ada. Oke, yang pertama-tama jika flashdisk kalian sudah tersambung, otomatis di perangkat atau device ini tuh bakal ada yang namanya nama flashdisk kalian. Nah, di sini kalian bisa pilih gitu disk, ISO, FreeDOS atau non bootable. Di sini karena saya kalau misalnya pakai flashdisk, saya akan pilih disk atau ISO image. Lalu di sini ada pilih. Nah, di sini fungsinya yaitu untuk memilih atau memasukkan ISO kalian atau Windows kalian. Nah, ketika pilih itu tersebut dipencet, kalian cari file Windows kalian atau file ISO kalian. Nah, seperti ini. Jika kalau misalnya ini dipencet, dibuka, otomatis di sini bakal langsung ada ISO kalian dari label volume, sistem berkas, ukuran cluster, dan lain-lain. Dan untuk label volume, jika kalian misalkan ingin mengubah namanya boleh sesuai dengan tugas kalian sendiri aja bagaimana. Nah, lalu ketika ini sudah selesai semuanya,
Lalu kita klik mulai. Di sini akan otomatis terdownload atau statusnya sedang menyiapkan dari ISO tersebut atau rupus tersebut gitu. Ketika proses tersebut berhasil, otomatis di file yang flashdisk kalian bakal ada tertera beberapa folder yang sudah tersusun gitu. Nah, sekian dari penjelasan dari proses bootable. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait penjelasan instalasi iOS atau Windows. Selanjutnya kita akan langsung melanjutkan terkait proses instalasi OS atau Windows. Pertama-tama kita klik baru atau new. Di sini karena di sini saya menggunakan Windows 7, saya akan memberi nama Windows 7. Lalu di sini saya akan memilih dari mesin folder atau lokasi filenya sendiri. Saya di sini akan memilih di bagian new volume di sistem operasi 16. Lalu kita klik kayak gimana sih kliknya? Kita pilih folder. Lalu kita klik lanjut buat lanjut. Sini saya gak bakal sesi aja buat, lalu otomatis bakal langsung seperti ini dan muncul seperti ini. Lalu klik penyimpanan dulu, masukkan si Windows-nya, kita pilih berkas, lalu buka. Setelah itu kita klik open, menyimpan ke pengaturan, lalu kita bisa untuk memulai. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita ada halaman menu, memilih bahasa ya. Di sini saya akan menggunakan bahasa yang sama saja, yaitu English untuk language to install-nya. Time and currency time-nya tetap English dan keyboard or inputnya metodenya yaitu US. Lalu kita klik next. Kita tunggu, agak sedikit lambat ya. Lalu kita klik next lagi. Nah, pada proses ini akan memakan cukup waktu yang lama dari segi loading dan load datanya. Untuk itu saya akan jeda video ini dan akan langsung pada saat setelah melakukan penginstalan ini. Untuk itu kita lanjutkan. Oke, selanjutnya setelah tadi mengalami proses instalasi yang cukup lama dan cukup memakan waktu, dan akhirnya hasilnya akan seperti ini ketika sudah menginstalasi. Di sini terlihat halaman Windows 7 Ultimate Choose for. Di sini kita masukin nama kita sendiri. Saya masukin nama saya sendiri ya, Muhammad Yusfi. Oke, lalu kita next. Nah, lalu selanjutnya kita masukkan password. Di sini gitu. Lalu kita klik next setelah mengisi password ini. Di sini kita masukkan produk Hilux Emerald. Skip. Kita skip saja ya bagian sini. Kita harus milih leader aja ya. Next, kita next. Ya, kita pilih home network saja ya.
Kita tunggu. Nah, kita tunggu dan sebentar lagi Windows ini pun akan terinstall dan siap. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Maka setelah instalasi barusan, maka akan muncul halaman Welcome Windows 7 Ultimate. Kita tunggu sebentar lagi. Nah, selanjutnya akan muncul halaman seperti ini. Muhammad Musbik, kita klik password yang sudah kita buat barusan. Sebentar. Ya ampun. Nge-freeze lagi. Mohon maaf dari tadi banyak kendala dari laptop saya. Mohon dimaklumi karena terbatasan device juga saya. Kita enter. Maka akan welcome Windows. Kita tunggu sebentar. Preparing your desktop. Preparing your desktop. Nah, akhirnya muncul juga. Setelah mengalami proses yang cukup panjang dari penjelasan, dari tahapan proses bootable sampai proses instalasi OS, akhirnya proses OS atau proses instalasi dari Windows berhasil, dan ini hasilnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, terutama yang tadi agak sedikit lama dan cukup memakan waktu. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan mohon maaf jika tutur kata saya juga salah. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.